Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Adi Muhammad Gani Rahman, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2507015011012 dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan analisis lifespan development diri saya sendiri, mulai dari masa konsepsi atau masa kehamilan, masa di mana saya masih janin, hingga saat saya berusia 12 tahun, tepat saat saya sudah tamat sekolah dasar. Nah, data-data tentang pertumbuhan dan perkembangan ini diperoleh dari hasil wawancara kepada orang tua, terutama ibu saya sendiri. Wawancara ini berlangsung bertahap, mulai pada tanggal 8 sampai dengan 21 November 2025, melalui chat WhatsApp. Ini dilaksanakan secara online. Mengapa? Karena saya sendiri adalah mahasiswa rantau. Nah, selain wawancara, saya juga mengumpulkan berbagai informasi dan menelusuri dokumentasi keluarga yang tersimpan dalam sebuah hard disk, juga dokumen rapor selama saya sekolah. Nah, selama mengulas hasil wawancara ini, saya tentu tersenyum dan terharu. Sontak saya melihat tangan saya sendiri yang sudah kasar, besar dibanding saat bayi. Sebuah perbedaan yang begitu jauh, yang begitu besar, yang membuat saya menyadari bahwa saya sendiri ternyata sudah tumbuh begitu jauh. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas hasil analisis perkembangan tubuh. Nah, yang pertama, masa prenatal dan kelahiran. Pada awal masa kehamilan, ibu saya memiliki pola nutrisi yang cukup baik. Walaupun ia mungkin sering muntah pada bulan kedua dan nafsu makannya menurun, dia tetap mengonsumsi berbagai vitamin dan mineral, serta memperbanyak istirahat. Hal ini dijelaskan dalam pandangan perkembangan prenatal, yang menjelaskan bahwa perubahan hormonal akan mempengaruhi keseimbangan fisiologis. Nah, namun, selama kebutuhan dasar tetap dipenuhi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu perkembangan janin. Nah, teman-teman, memasuki masa trimester tengah dan akhir, kondisi ibu tetap stabil, nafsu makannya justru meningkat, sehingga ia makan aneka makanan, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, selain makanan tadi, pemeriksaan USG juga pernah dilakukan sebanyak 3 kali. 1 kali di trimester pertama dan 2 kali di bulan ke-7. Nah, ada cerita unik di pemeriksaan USG yang terakhir ini. Dokter mengatakan bahwa ukuran bayi ibu panjang. Dan ibu tuh sontak kaget dan khawatir. Lalu ia bertanya, bayi saya cacat dok. Reaksi kaget ibu saya ini justru mencerminkan kekhawatiran seorang ibu yang alami, dan hal tersebut pasti wajar. Namun, dilihat dari sisi medis, panjang dalam hal ini hanya merujuk pada ukuran tubuh yang mungkin melebihi ukuran normal dari janin 7 bulan. Nah, teman-teman, selanjutnya masuk pada proses kelahiran. Momentum ini menandakan dimulainya lembaran-lembaran kisah panjang sendiri. Saya lahir ketika ayah saya sedang sholat Jumat, dan karena kelahiranku ternyata lebih cepat dari prediksi awal, sehingga rencana ke rumah sakit dibatalkan, dan akhirnya persalinan hanya dibantu oleh orang yang kebetulan lewat di depan rumah, dan selanjutnya dirawat oleh bidan sampai tali pusarku putus. Nah, syukurlah secara medis tidak ada komplikasi dan masalah kesehatan yang signifikan. Saya terlahir sehat di dunia ini, welcome to world, dengan berat badan 3,5 kg dan panjang sekitar 53 cm. Menurut Milestone WHO, berat dan panjang ini cukup tinggi di atas rata-rata. Nah, selanjutnya kita akan membahas masa bayi, masa di mana saya menempuh kehidupan 0 sampai 2 tahun pertama. 2 tahun pertama saya menunjukkan pola perkembangan yang stabil dan sehat. Saya tengkurap pada usia 4 tahun, duduk pada usia 6 tahun, belajar berdiri pada usia 9 tahun, dan mulai berjalan di usia 10 tahun. Urutan perkembangan ini tentu sesuai dengan prinsip kepalokaudal dan proximo-distal, di mana penguasaan bayi dimulai dari penggerakan kepalanya, kemudian berujung pada penguasaan penggunaan kaki. Begitu pula dengan perkembangan organ dalam, kemudian meluas ke pertumbuhan tubuh badannya. Gerakan motorik halusku mulai tampak ketika saya aktif mencoret-coret dan mengeksplorasi berbagai benda. Bukan hanya
dengan tangan ataupun mulut saja. Bahkan ibu mengatakan bahwa sewaktu saya kecil, saya pernah memasukkan sebuah benda ke hidung. Umumnya masih bisa dikeluarkan. Sebagai bayi ini tentu adalah hal yang wajar sebagai tahap fase eksplorasinya. Karena bayi hanya bisa belajar langsung dari pengalaman dan eksplorasinya sendiri. Menyadari polosan itu, menyadari hal ini, orang tua saya menyesuaikan lingkungan agar aman. Sebagaimana pendekatan ekologis Bronfenbrenner yang menekankan pentingnya konteks fisik bagi eksplorasi bayi dan agar bagaimana konteks fisik ini bisa menunjang pertumbuhannya. Nah, kita akan bahas perkembangan kognitif. Selain dari ciri khas tahap-tahap sensori motorik yang sudah terlihat jelas pada masa ini, saya juga ternyata saat itu belum memahami permanensi objek, sehingga pada saat itu adalah rentan sekali bagi saya mudah menangis ketika saya tidak melihat ibu dalam pandangan visual saya. Permainan cirukba pun adalah permainan yang begitu menarik dan favorit dari keluarga saya terhadap diri saya sendiri, yang secara teoritis akan mengajarkan seorang anak, mengajarkanku konsep permanensi objek secara bertahap. Kemudian perkembangan bahasa. Jika dilihat dari perkembangan bahasa dulu, bubbling pertama dimulai sejak usia 4 sampai 6 bulan. Nah, kemudian dari bubbling ini akan berkembang menjadi kata-kata bermakna seperti mama dan papa. Perkembangan ini dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan orang tua yang intens. Dalam perspektif si Vygotsky, kemampuanku meniru ucapan orang tua menunjukkan bahwa bahasa berkembang melalui bimbingan dan percakapan dalam zone of proximal development. Nah, saat itu, saya juga berada pada tahap trust versus trust Erikson. Saya memiliki kelekatan dengan ibu sebagai figur pengasuh yang kuat dan konsisten. Ini memberikan fondasi rasa percaya dan rasa aman, atau yang bisa kita sebut sebagai basic trust. Nah, kedekatan saya terhadap ibu cenderung secure attachment, namun juga tetap mampu menerima dan berinteraksi dengan orang asing. Oleh karena itu, saya memiliki temperamen easy child, temperamen yang mudah beradaptasi, aktif dan responsif terhadap lingkungan sosial. Nah, teman-teman, masuk pada tahap masa kanak-kanak awal 2-6 tahun. Jika dilihat dari motoriknya dan kemandirian saat ini, di usia 2-6 tahun itu, saya sangat aktif bergerak, aktif berlari, memanjat sana sini, serta meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan mencoret, menggambar, dan menulis. Nah, bahkan orang tua saya berinisiatif untuk membelikan kertas-kertas bekas, kertas-kertas murah yang bisa saya gunakan untuk mencoret-coret waktu itu. Saya pun sudah mendapatkan toilet training dan latihan kemandirian, seperti belajar makan dan berpakaian sendiri. Hingga akhirnya saya sudah mampu mandiri pada usia 3 tahun. Tentu tetap atas bimbingan dan juga penguasaan orang tua. Perkembangan ini selaras dengan tahap autonomi versus shame dan dope Erikson ketika anak belajar membangun rasa kemandirian terhadap aktivitasnya. Masuk pada tahap kognitif dan imajinasi. Nah, pada tahap pra-operasional Piaget, cara berpikirku terlihat dari ketika saya masih belum memahami konservasi. Dalam konteks makanan, saya justru lebih memilih makanan yang terlihat panjang atau lebar, padahal jumlah atau volumenya sama saja. Nah, lalu saya pula pernah bermain petak umpet dengan bersembunyi di tempat yang ternyata sangat mudah terlihat. Namun saat itu saya merasa bahwa saya tidak akan terlihat oleh siapapun. Ini menunjukkan perilaku yang egosentris, dan itu normal di usia ini. Selanjutnya, dari segi perkembangan bahasa, tutur kata saya semakin lancar, tapi pengucapan huruf R belum jelas sampai saya bisa di umur 8 tahun. Perkembangan ini wajar, karena kontrol motorik oral masih sedang berkembang. Paparan interaksi verbal yang kaya mempercepat peningkatan kosakata dan struktur kalimat yang saya miliki. Nah, teman-teman, saat itu pula, usia 2-6 tahun itu, perkembangan pertemanan saya mulai meningkat. Saya mudah berteman, tetapi ada sifat negatif yang muncul juga. Saya cenderung pelit berbagi dan mudah menangis ketika keinginan tidak terpenuhi. Perilaku ini normal pada tahap pra-operasional. Biasa, saat saya rewel, bahkan pernah melempar mainan sana-sini,
Saat saya bertengkar dengan kakak, bukannya memarahi dengan keras, orang tua saya sering mengalihkan perhatian agar emosi saya meredam. Hal ini membantu pengembangan regulasi emosi, terutama ketika anak mempelajarinya dari orang tua melalui imitasi atau social learning. Pola moral prakonvensional Kohlberg tampak dari kecenderunganku menganggap semua tindakan orang dewasa itu pasti benar. Namun, orang tua saya mengatakan bahwa saya sudah dididik tentang benar salah, baik dan buruk sejak sebelum saya berusia 2 tahun. Sehingga pada saya usia 5 tahun, saya pernah mengkritik orang lain karena perilakunya yang tidak sesuai dengan apa yang saya yakini seharusnya benar. Nah, selanjutnya ada yang menarik nih. Ketika saya masih berusia 4 atau 5 tahun, ayah memperkenalkanku pada gawai PS1, komputer, laptop, sehingga kompetensi digitalku cepat berkembang. Itu sisi positifnya. Namun, jika ditinjau dari sisi negatifnya tentang penggunaan gawai di usia dini, itu tentu menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan dan menjadi perhatian bagi orang tua untuk membatasi penggunaannya. Dan saya saat kecil itu tentu tetap ada perbatasan dan pengawasan ketat dari orang tua terkait penggunaannya. Apalagi usia yang masih rentang ini dan belum mengetahui apa-apa, hal itu tentu harus tetap menjaga kewaspadaannya. Dan satu hal yang penting sekali pada fase ini adalah pada usia hampir genap 6 tahun. Saat itu usia saya 5 tahun 9 bulan. Saya kehilangan kakakku karena sebuah kecelakaan. Karena kejadian itu, sejak saat itu, orang tua menjadi lebih protektif, memengaruhi cara mereka mengatur aktivitas fisikku di kemudian hari. Peristiwa ini menjadi salah satu titik penting dalam dinamika perkembanganku di masa yang datang. Nah, selanjutnya, pada fase masa kanak-kanak tengah dan akhir, di usia 6 sampai 12 tahun, di sisi fisik dan kebiasaan yang muncul pada usia ini, pertumbuhan fisikku memang stabil dan sehat. Namun, berbeda dengan masa sebelumnya. Setelah saya kehilangan sosok kakak yang dari ibuku mengatakan seperti saudara kembar yang tak terpisahkan, saya kemudian menjadi lebih pendiam, tidak seaktif dulu. Selanjutnya ada cerita unik lagi nih. Saya memiliki kebiasaan khas sejak usia 7 tahun. Saya ingat itu saat saya masih kelas 2 SD. Saya gemar makan sayur, tempe, bukan yang sudah dimasak atau sudah layak makan. Saya memakannya mentah-mentah, bahkan sembunyi-sembunyi. Saya ketahuan. Nah, ini menunjukkan preferensi makanan yang mandiri. Namun jika dibandingkan dengan anak-anak seusia, itu adalah hal yang cukup unik, istimewa, karena tidak semua anak mau makan sayur. Dan hal tersebut mungkin karena saya, anak itu, merindukan cita rasa makanan yang ibu konsumsi saat kehamilan. Nah, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, pada masa prenatal, ibu saya selain mengonsumsi vitamin dan juga mengonsumsi mineral, ibu saya mengonsumsi berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Dan mungkin saja hal inilah menyebabkan preferensi makanan saya pada usia 7 tahun ini. Nah, dilihat dari prestasi akademik, perkembangan kognitif, ketertarikanku pada matematika muncul kuat sejak saya usia 6-8 tahun. Mengapa? Karena dianggap sederhana dan langsung. Pada saat itu ada berbagai mata pelajaran lain, namun matematika hadir dengan sesimpel mungkin. Matematika hanya dikerjakan 1 tambah 1 2, 3 tambah 3 6, 3 kali 3 9, dan lain sebagainya. Dan hal itu adalah hal yang pasti. Tidak memerlukan kata-kata yang terlalu panjang untuk melakukannya, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Berbeda dengan mata pelajaran lain yang membutuhkan waktu menulis berlembar-lembar, dan hal itu adalah hal yang sangat saya keluhkan waktu itu. Nah, pada usia 8 tahun, saat saya kelas 3 SD, prestasiku meningkat dan berlanjut hingga kelas 5 SD, ketika saya berhasil meraih peringkat 3. Itu adalah prestasi terbaik saya waktu SD. Namun, pada pasca SD itu, pada usia 12 tahun, saya ada di SMP kelas 7. Saat itu, saya mencapai puncak prestasi saya mencapai peringkat 1 paralel terbaik di angkatan saya.
Kemampuan literasiku juga matang. Saya sudah lancar membaca, menulis, bahkan saya gemar mengikuti lomba-lomba puisi sewaktu SD. Ini mencerminkan perkembangan bahasa pada tahap operasional konkret Piase yang mulai stabil dan terstruktur. Nah, teman-teman, jika dilihat dari kepribadian, moral, dan juga sosialisasi saya pada umur ini, di masa ini saya semakin mandiri, menyelesaikan tugas tanpa bantuan, dan memahami aturan tidak hanya untuk mendapat pujian. Tetapi, karena saya memahami alasan dan urgensi dari aturan itu mengapa mesti dilakukan. Selanjutnya, perilaku prososial saya tampak dari kesediaan saya membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, tanpa diarahkan, dan bahkan saya mengambil risiko. Rela-rela dimarahi demi membela seorang teman yang justru dialah yang salah. Saya tahu dia salah, tapi saya membelanya. Nah, pada usia ini, meskipun saya cenderung labil, tapi ini menunjukkan perkembangan moral menuju tahap yang lebih matang. Ditinjau dari sisi pengalaman teknologi, paparan dengan digital, serta pengalaman emosional lagi, saya sudah akrab dengan laptop sejak usia sekitar 4 sampai 5 tahun. Nah, belum TK atau mungkin saat TK saat itu. Dan semakin mahir pada kelas 5 SD melalui eksplorasi, belajar otodidak sendiri. Bahkan laptop yang disediakan oleh ayah saya lengkap dengan printnya, sehingga saya mampu mengerjakan tugas dan mencetaknya sendiri sejak kelas 5 SD. Nah, selain daripada itu, mengingat fase kehilangan tadi, pengalaman emosional besar kembali muncul. Ketika apa? Ketika orang tua saya menyadari bahwa ternyata ada anak kecil, ada seorang adik, anaknya juga merasa kehilangan. Orang tua baru menyadari bahwa saya kehilangan saat itu. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia menyadarinya? Saya menyimpan bingkai foto yang saya buat sendiri dari kardus, print sendiri, saya simpan dalam tas hingga saya kelas 7 SMP. Setelah kemudian, saya mendapatkan dukungan emosional, kondisiku perlahan stabil. Peristiwa ini sejalan dengan penelitian AFIS 2022 yang menemukan bahwa penting dukungan sosial dalam pembentukan identitas dan ketangguhan emosi pada masa anak-anak, terutama yang telah kehilangan sosok terdekat. Nah, demikianlah tadi analisisku. Melalui proses refleksi ini, saya menyadari bahwa banyak hal penting. Saya menyadari bahwa siapa saya hari ini adalah apa yang terjadi padaku di masa lalu, tentang bagaimana saya belajar, bagaimana saya mengatur emosi, hingga kedisiplinan diri adalah hasil dari pengalaman, pola asuh, dan dinamika keluarga. Saya juga menemukan bahwa momen duka, dukungan orang tua, dan kebiasaan belajar mandiri memberikan pengaruh besar terhadap kepribadian saya saat ini. Pemahaman ini membawa saya untuk dapat bisa melihat, memahami diri dengan lebih utuh. Kemudian, saya menyadari bahwa identitas saya adalah bagian perjalanan yang saling terhubung, bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Dengan menghubungkan pengalaman pribadi, melihat ke masa lalu, apa yang terjadi pada diriku di masa saat janin malah, sampai saya berusia 12 tahun ini, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang telah saya pelajari, teori Piase, teori Erikson, Van Brenner, Vygotsky, dan lain sebagainya, membuat materi psikologi perkembangan ini menjadi terasa lebih hidup. Konsep yang paling bermakna adalah saya memahami bahwa setiap fase memiliki tugas perkembangannya tersendiri, dan tugas-tugas itulah yang harus dipenuhi di fase itu. Kesadaran ini memperkaya cara pandang saya sebagai psikolog, bahwa setiap individu memiliki sejarah perkembangan yang unik, dan memahami cerita itu adalah kunci memahami perilaku manusia. Selain itu, saya ucapkan sangat berterima kasih sekali kepada orang tua yang telah membantu mengingat kembali pengalaman masa kecil, berbagi cerita yang berharga sepanjang proses perkembangan ini. Saya juga mengapresiasi perjalanan perkembangan diri saya sendiri yang telah melewati setiap tantangan, meraih keberhasilan, dan mendapat pelajaran yang membentuk diri saya hingga saat ini. Demikianlah presentasi lifespan development diri saya sendiri. Saya Andi Muhammad Gani Rahman, calon psikolog, dosen, dan researchers masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.